Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah film yang sebenarnya ini cuma film pendek. Tapi berhubungan akhir-akhir ini filmnya pernah viral banget di sosmed, terutama di TikTok, ya makanya langsung Mimin ingin bahas. Dan judul filmnya adalah Vienna Wait For You yang dirilis pada tahun 2012. Film ini nyeritain tentang seorang wanita muda yang terjebak di sebuah apartemen terkutuk. Lebih anehnya, wanita ini mendadak berubah jadi tua cuma dalam hitungan beberapa hari saja. Dan sialnya dia juga nggak bisa kabur dari apartemen itu. Bahkan ngerinya apartemen tersebut bisa makan manusia. Daripada penasaran, mending kita langsung lanjut ke pembahasan ceritanya. Di awal film terlihat ada seorang nenek tua yang tinggal di sebuah apartemen. Dan dia seperti sedang bersembunyi dari sesuatu gitu. Terus diam-diam si nenek ngeluarin sebuah tali yang panjang dari kerah bajunya. Tali itu dia ikat di sofa dan si nenek langsung membuka jendela apartemennya. Yang dimana nenek itu langsung lemparin talinya yang panjang itu keluar lewat jendela apartemennya tersebut. Ternyata si nenek tersebut ceritanya mau kabur dan tak sengaja dia nyenggol sebuah pot dan jatuh dari atas jendela. Nenek itu pun jadi sadar kalau dia yang jatuh dari atas jendela maka dia nggak bakal bisa selamat. Tapi si nenek udah benci banget sama apartemen ini. Lalu dia putuskan untuk nekat turun ke bawah dengan memakai tali yang sudah dibuatnya. Sialnya si nenek malah jatuh. Tapi sebelum sampai di tanah ternyata talinya masih nyangkut di kaki si nenek. Dan aneh banget tali itu langsung menarik nenek tersebut balik lagi ke apartemennya. Jendelanya pun langsung ketutup sendiri, seolah-olah itu nunjukin kalau nenek itu nggak boleh kabur dari apartemen tersebut. Nah, cerita utama baru dimulai sekarang. Jadi cewek ini namanya Ana, umurnya baru 25 tahun. Dia lagi lihat-lihat apartemen dan walau apartemennya udah tua dan kotor, harga sewanya benar-benar murah. Itulah yang membuat Ana tertarik tinggal di situ. Sejujurnya Ana bingung kenapa apartemennya disewain murah banget. Tapi si nenek bilang kalau dia tuh mau buru-buru pergi ke luar negeri. Jadi ya udah, apartemennya lalu disewakan dengan harga murah saja. Yang tersengaja secara kebetulan Ana juga baru aja putus dari pacarnya. Jadi karena masih galau dia nggak terlalu banyak mikir dan Ana langsung setuju-setuju saja. Lalu kemudian Ana langsung mendatangani kontraknya. Setelah dicek ditandatangani, nenek itu langsung lega dan buru-buru mau pergi dari apartemen itu. Terus Ana juga sudah diberikan kunci apartemennya dan sekarang Ana resmi menjadi penghuni baru di apartemen itu. Setelahnya Ana langsung saja beberes. Tampak Ana galau lagi dan melihat kembali foto-foto bareng mantannya. Supaya nggak larut dalam kegalauan, Ana kemudian buang sekalian barang-barang yang menurutnya sudah nggak penting lagi. Ana kemudian membersihkan apartemen itu, lanjut mengelap yang kotor dan berdebu. Diteruskan dengan ngecat dindingnya juga supaya dapat suasana baru. Tapi pas dia bawa keluar sampah-sampah itu, aneh banget debu-debu kotor tadi balik lagi. Pajangan-pajangan yang udah dibuang juga balik lagi. Dan bahkan buah yang busuk sudah diganti baru. Cuman dalam beberapa detik aja buahnya udah mulai membusuk lagi. Ana bingung banget lihat tembok yang tadi udah dicat bersih balik lagi ke awal. Pikir Ana dia cuman berhalusinasi saja. Semakin bingung dibuat apartemen ini. Ana mencoba berpikir positif dan mengira ini karena efek galau saja. Makanya saat beresin jadi nggak benar. Jadi dia ulangi lagi dan ternyata Ana baru sadar kalau ini beneran ada yang gak beres sama apartemennya. Ana bingung banget lihat apartemen itu yang selalu berdebu. Padahal cuma lewat beberapa menit tapi udah kayak ditinggal beberapa tahun. Ana yang kala itu sudah capek banget, dia gak mau mikir aneh-aneh dan akhirnya dia tidur pulas. Saat bangun tidur Ana bercermin dan kemudian dia melihat aneh banget wajahnya. Jadi lebih tua dan mulai keriput seperti nenek-nenek. Ana yang tak terima langsung protes karena merasa ditipu oleh pemilik gedung. Ana khawatir mungkin di apartemennya ada gas beracun yang bocor, yang bikin dia jadi kelihatan lebih tua. Sampai akhirnya si pemilik gedung baru ngejelasin kalau apartemennya itu sebenarnya terkutuk. Karena siapapun yang tinggal di situ bakal jadi lebih tua dengan cepat. Dan Ana juga nggak bisa pindah kalau belum ada orang baru yang menempati apartemen itu. Yang dimana di sini apartemennya nggak mau ditinggalin sendiri. Layaknya seperti manusia atau bisa dibilang hidup. Bahkan sekarang Ana sudah seperti dijebak karena tulisan di kertas kontrak kecil banget yang sengaja dibuat agar Ana nggak nyadar. Sekarang nggak ada yang bisa dilakukan si pemilik gedung. Cuma nyaranin Ana supaya dia cepat-cepat nyari orang yang mau gantiin dia tinggal di apartemen itu. Ana jadi semakin pusing dan dia akhirnya konsultasikan ke dokter. Dia curhat soal kulitnya yang mendadak jadi keriput.
rambutnya jadi ubanan. Padahal saat itu umur dia masih 25 tahun. Tapi si dokternya malah nggak percaya sampai Ana mengeluarkan kartu identitasnya biar si dokter percaya. Entah kenapa kartu identitasnya langsung berubah maju ke depan. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Nah, karena Ana takut balik lagi ke apartemen terkutuk itu, lalu Ana memutuskan menyewa kamar di sebuah hotel lain. Ging ein Aufpreis? Bloß nicht. Pada keesokan harinya kondisi Ana malah makin parah. Dia beneran jadi nenek-nenek, bahkan giginya saja pada copot. Ana akhirnya protes lagi dan nyamperin si pria pemilik apartemen itu. Di sini Ana dikasih tahu kalau apartemennya itu benar-benar gak mau sendirian. Jadi semakin Ana menjauh dari ruangan apartemennya, dia juga bakal menua makin cepat. Karena tersulut emosi, Ana akhirnya membakar apartemen itu. Si pemilik gedung dari luar berusaha mencegah, tapi ya percuma juga karena apartemen itu terkutuk. Jadi setiap Ana mau nyalain korek dan membakar apartemen itu, apinya langsung mati dan jadi apartemennya nggak bisa kebakar. Bahkan apartemen itu seperti marah. Lalu dari mulut Ana seperti keluar kayak kain rajutan gitu. Setelah si pemilik gedung juga berusaha nenangin Ana dan melihat kembali foto-foto yang sebelumnya pernah nempatin apartemen itu. Terlihat memang semuanya jadi tua, tapi masih bisa selamat asalkan bisa cepat nyari pengganti yang baru yang mau nempatin apartemen itu. Tapi kalau kelamaan Ana bakal semakin tua dan mungkin umurnya nggak akan lama lagi. Setelah Ana mengetahui kalau waktunya nggak banyak, maka Ana akhirnya mutusin buat nyamperin mantannya. Tapi sayangnya cowok itu udah nggak ngenalin dia lagi yang sekarang karena sudah jadi tua. Cowok itu malah mengira kalau itu neneknya Ana. Dan sekarang Ana baru tahu kalau mantannya ternyata sudah move on. Sudah punya pacar baru. Ana yang sedih akhirnya cuma bisa galau di apartemennya dan secara ajaib apartemennya itu juga berusaha menghibur Ana di ruangannya. Ana dibikin jadi hangat, lalu disetelin lagu, dibikin kue, teh. Ya udah, Ana akhirnya udah pasrah. Kemudian Ana ngebiarin dirinya semakin tua di apartemen itu, sampai tiba-tiba saja kulit keriputnya ini dia tarik. Tapi isinya udah bukan lagi daging, malah benang rajut. Sama seperti apartemen itu yang penuh dengan rajutan. Tapi hari itu si pemilik gedung ngasih kabar bagus buat Ana. Karena ternyata ada penyewa baru untuk apartemennya. Yang dimana ternyata itu adalah mantannya sama cewek barunya. Pasangan itu pun sudah mau tanda tangan kontrak. Tapi Ana yang bucin malah nggak tega kalau mantannya itu sampai ngalamin hal yang sama seperti yang dia alami. Jadi Ana menyuruh mereka pergi dan langsung diusir olehnya. Pria pemilik apartemen bingung banget. Karena baru kali ini ada orang yang malah mau bertahan di apartemen itu. Jadi sekarang Ana sudah pasrah. Soalnya dia merasa percuma juga kalau bisa bebas tapi dalam keadaan tua kayak gini. Ana ngebiarin dirinya menjadi korban dan dia minta ditinggalin sendirian. Ana pun akhirnya duduk tenang di sofa apartemennya. Terlihat di kulitnya terus keluar benang rajutan dan bersamaan dengan itu tubuh Ana perlahan-lahan menghilang seolah menyatu sama ruangan apartemennya. Dia berubah menjadi benang rajut dan benangnya menyatu dengan sofa yang Ana duduki sekarang. Bahkan Ana sudah jadi bagian dari apartemen itu. Ana seakan sudah benar-benar menghilang untuk selamanya. Jadi sekian dulu pembahasan filmnya kali ini. Dan untuk mendapatkan alur cerita dan visualnya secara lengkap, disarankan langsung saja Anda menonton filmnya. Semoga terhibur.